Ada sesuatu yang tersimpan di dalam tanah Indonesia yang belum pernah benar-benar dengan serius di ruang-ruang publik sampai sekarang. 90.000 ton uranium, 140.000 ton thorium, cadangan bahan bakar nuklir yang tersebar di berbagai wilayah kepulauan Indonesia, dari Kalimantan Barat hingga Belitung, dari Sulawesi ke Papua. Untuk konteks, 90.000 ton uranium adalah yang cukup untuk memasuk puluhan pembangkit listrik tenaga nuklir puluhan tahun. Ini bukan deposit kecil yang baru ditemukan di suspense. Ini adalah cadangan strategis yang telah dikeberadaannya oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan kini secara resmi masuk dalam peta energi nasional Indonesia. Dan pemerintah Indonesia baru saja menetapkan tenggat waktu, tahun 2034. Paling lambat, in China sa houthi strength tenaga utamanya beroperasi dengan itu. Bukan what's ninth. Bukan yang terus berpower highs. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakannya dengan tegas di Jakarta. Geopolitical Forum 2025. Kami sudah menyiapkan roadmap-nya dan paling lambat pada 2034, Indonesia harus sudah memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya. 500 megawatt. Dibagi dua lokasi, Sumatera dan Kalimantan, masing-masing 200 megawatt. Teknologi yang sedang dikaji mencakup small modular reactor dari China dan Rusia, dengan Kanada juga menyatakan minat resmi untuk bermitra. Rusia dan Indonesia bahkan sudah menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada Juni 2025 yang secara khusus mencakup kerjasama energi nuklir. Dunia memperhatikan, dan negara-negara tetangga sedang mulai bertanya-tanya. Dan saya bakal mendapat yang begitu signifikan. Turunnya bagi Indonesia, bebasnya seluruh kawasan Tenggara, kejabat poem bersama apa yang Indonesia miliki dan apa yang Indonesia menyatakan dengannya. Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Melawi, menyimpan cadangan uranium yang diperkirakan mencapai 24.112 ton, angka yang sudah tercantum resmi dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau UPL 2025-2034 yang dikelola PT PLN. Ini with estimasi statu marid laporan aktivis. Ini step utama yang sudah merisconan luar kejurusional resmenigus. Ketika digabungkan dengan total cadangan uranium Indonesia yang mencapai 90.000 ton, angka yang dikutip oleh BERIN berdasarkan Survei Geologis Nasional, maka gambaran yang muncul adalah gambaran sebuah negara yang tidak hanya memiliki kebutuhan energi yang besar, tapi juga memiliki bahan bakar untuk memenuhi sebagian dari kebutuhan itu dari tanahnya sendiri. Ini harus posisi itu terbesar di energi nuklir. Sebagian besar ini diberikan bagian nuklir, in the peringbing bahan manyenenes. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang bisa membangun industri nuklir dengan bahan baku domestik. Mengapa ini penting bagi negara-negara tetangga? Asia Tenggara adalah kawasan yang sampai hari ini belum memiliki satupun pembangkit listrik tenaga nuklir yang beroperasi secara komersial. Vietnam pernah merencanakan program nuklir sebelum menghentikannya pada 2015. Thailand mengkaji kemungkinannya tanpa pernah bergerak maju secara serius. Islip ilmem tersebut reaktor di tangan Zetra Marcos dari United Perfork, lebih dari Sweden Institute. Jika Indonesia berhasil membangun dan mengoperasikan pembangkit nuklir pertamanya pada 2034, tepat waktu sesuai target yang ditetapkan pemerintah, Indonesia akan menjadi pionir nuklir di kawasan ini. Negara pertama di Asia Tenggara yang benar-benar memanfaatkan energi nuklir secara komersial. Dampak geopolitisnya tidak kecil. Negara yang menguasai teknologi nuklir, bahkan dalam konteks energi sipil yang sepenuhnya damai dan diawasi IAEA, memiliki posisi tawar yang berbeda di meja diplomasi regional maupun global. Indonesia sudah menjadi anggota perjanjian non-proliferasi nuklir sejak 1990 dan telah menandatangani protokol tambahan dengan IAEA pada 1999. Komitmen Indonesia pada penggunaan nuklir secara damai adalah yang paling kuat dan paling lama terdokumentasi di antara negara-negara ASEAN. Tapi tetap saja fakta bahwa Indonesia, negara dengan populasi 284 juta jiwa, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan kini dipersenjatai dengan Undang-Undang TNI yang memperluas mandat militer, sedang bergerak menuju kemampuan nuklir sipil,
adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh negara-negara tetangga. Ini reading membatiskan dengan seksama perkembangan energi nuklir Indonesia. Singapura yang menjadi stabilik kawajals mengikuti step perkembangan bisnis energi Indonesia. Malaysia yang berbagi Pulau Kalimantan dengan Indonesia dan yang industri energinya terhubung erat dengan dinamika regional tidak bisa bersikap acuh tak acuh. Pertanyaan yang mereka ajukan bukan tentang niat Indonesia. Niat itu sudah jelas, sudah legal, sudah dalam kerangka hukum internasional yang paling ketat. Pertanyaan yang mereka ajukan adalah tentang konsekuensi strategis dari lahirnya kekuatan nuklir sipil baru di kawasan yang selama ini bebas dari fasilitas nuklir komersial. Ada juga dimensi domestik yang tidak boleh diabaikan. Sebagian masyarakat Indonesia memiliki kekhawatiran yang sah tentang keamanan nuklir. Indonesia berada di cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa bumi dan gunung berapi yang sangat tinggi. Membangun pembangkit nuklir di wilayah yang secara geologis aktif adalah tantangan teknis dan keamanan yang serius. Bencana nuklir Fukushima 2011 di Jepang, negara yang juga berada di zona gempa aktif, adalah pengingat yang tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah Indonesia menyadari ini. Itulah mengapa kajian teknologi Small Modular Reactor menjadi prioritas. SMR dirancang dengan sistem keamanan yang jauh lebih canggih dari reaktor generasi lama, dengan ukuran yang lebih kecil dan lokasi yang bisa dipilih lebih fleksibel. Tapi, kajian tetap harus dilakukan secara menyeluruh, dan kepercayaan publik harus dibangun bersamaan dengan pembangunan infrastrukturnya. Kembali ke pertanyaan terbesar, bisakah Indonesia menjadi kekuatan nuklir? Dalam pengertian energi sipil yang damai, jawabannya bukan hanya bisa, tapi sedang dalam proses. Roadmap sudah ada, cadangan uranium sudah dikonfirmasi, tenggat waktu sudah ditetapkan, mitra teknologi sudah dalam negosiasi, regulasi nasional sudah dalam pembaruan. Yang tersisa adalah eksekusi. Dan eksekusi itulah yang akan menentukan apakah Indonesia pada 2034 akan menjadi negara yang menepati janjinya pada dirinya sendiri dan pada kawasan, atau negara yang sekali lagi menunda ambisi energinya karena hambatan politik, birokrasi, dan kekhawatiran publik yang tidak dikelola dengan baik. Garuda Verdict TV akan mengikuti setiap program nuklir Indonesia, dari negosiasi teknologi dengan Rusia, China, dan Kanada, hingga proses perizinan IAEA, hingga pembangunan fisik yang dijadwalkan dimulai dalam beberapa tahun ke depan. Semua sumber untuk video ini ada di deskripsi di bawah. Subscribe dan aktifkan notifikasi. Karena Indonesia yang memiliki 90.000 ton uranium dan tenggat 2034 bukanlah wajar minta pacarai. Kini donor tabis strelit dan sebemeng dan damai sebagai wazak knowledge ni ilmu sening tiji perhatian. Garuda Verdict TV, Suara Indonesia untuk Indonesia. Ada 7 dimensi dari sejarah uranium Indonesia yang hampir tidak pernah dibicarakan. Dan ini tilspelazing nani ekonomi geopolitik. Jika Indonesia berhasil mengembangkan kemampuan pengolahan uraniumnya sendiri, tidak hanya menambang, tapi juga memproses bahan bakar nuklir, maka Indonesia tidak hanya akan menjadi pengguna nuklir. Indonesia bisa menjadi eksportir bahan bakar nuklir. Ini bukan fantasi. Ini adalah jajais yang sudah ditempuh oleh negara-negara seperti Kazakhstan dan Kanada. 2 negara produsen uranium terbesar di dunia yang membangun industri pengolahan bahan bakar nuklir sebagai pilar kenukuasan mereka. Kazakhstan hari ini menghasilkan lebih dari 40% uranium dunia dan menjualnya ke pembangkit nuklir di seluruh penjuru bumi. Indonesia, dengan 90.000 ton cadangan, memiliki modal awal yang cukup untuk bermimpi ke arah yang sama. Tapi, ada pertarungan yang sedang terjadi di balik layar negosiasi teknologi Indonesia. Pertarungan yang tidak kalah menarik dari debat domestik tentang keamanan nuklir. Rusia dan China sama-sama menginginkan kontrak teknologi nuklir Indonesia. Dan ini menahak dan kontrak pembangunan reaktor dan strategi strategis jangka panjang. Negara yang membangun infrastruktur nuklir ini akan memiliki teknis, keamanan dan di Indonesia yang selama puluhan tahun. Karena pembangkit nuklir tidak diganti dalam 10 tahun. Ia beroperasi selama 60 hingga 80 tahun. Rusia sudah melangkah lebih jauh dari China dalam konteks formal. Perjanjian kemitraan strategis Juni 2025 antara Indonesia dan Rusia secara eksplisit mencakup kerjasama nuklir.
Rosatom, perusahaan nuklir negara Rusia, sudah menunjukkan minat konkret. China's teknologi SMR baru, kena memiliki jack aman dengan penjinging di reaktor kandunya. Indonesia politik dan asas. Dan penilaian itu bukan hanya di teknis, tetapi di ent politik. Demi mendidik pertuasi exige dalam kompetisi pinggir atau sebuah kekuatan besar di Asia. Di tengah perang Amerika-Iran yang masih berlangsung, di tengah ketegangan China-Amerika yang terus meningkat, di tengah upaya Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan non-barat, keputusan Indonesia tentang mitra teknologi nuklirnya adalah pernyataan diplomatik yang akan dibaca dengan sangat cermat oleh setiap kekuatan besar di dunia. Indonesia sebelumnya mengambil posisi non-blok, tidak memihak, tidak memilih kubu. Tapi ketika sebuah negara menandatangani perjanjian nuklir dengan Rusia, sementara Rusia sedang dalam kondisi kena sanksi Barat karena perangnya di Ukraina, posisi non-blok kan melihat Houston to Houston Eropa dan Demarina. Ini adalah kompleksitas yang tidak bisa disederhanakan menjadi hitam dan putih, dan Garuda Verdict TV tidak akan menyederhanakannya. Yang bisa kami sampaikan dengan jelas adalah ini. Indonesia sedang membuat pilihan-pilihan besar tentang energinya, tentang teknologinya, tentang siapa mitranya, dan tentang seperti apa posisinya di dunia pada 2034 dan seterusnya. 90.000 ton uranium di dalam tanah Indonesia bukan hanya geologi, modal strategis. Is a stem Myanmadian universe non userver dengan kebijaksanaan dan kehati-hatian dan thing the YouTube hari your table praise deep no pon arar permtanyugam amnu karakait semongas pills issue any innards ini atau hanya penonton yang menyaksikan negara lain mengolah potensinya.